Assalamualaikum anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 2 yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Silakan menyimak videonya anak-anak. Semangat! Kemudian kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi di mana terjadi peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Adapun cara untuk mengukurnya, seperti dapat kita lihat, terdapat rumus. Contohnya bisa ditanyakan melalui komen di bawah ya. Dan ini akan dijelaskan. PDBRT adalah produk domestik bruto real periode tahun T. Kemudian, PDBRT-1, yang artinya adalah PDBR pada periode tahun sebelumnya. Belajar mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Di sini diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori ini diungkapkan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Di sini terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, jumlah penduduk, kedua, persediaan barang-barang modal, ketiga, luas tanah dan kekayaan alam, yang keempat adalah penerapan teknologi di negara tersebut. Dari keempat faktor tersebut, para ahli ekonomi klasik menitik beratkan teorinya pada pertambahan penduduk dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di sini dibagikan menjadi 2 gambaran. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi saat jumlah penduduk masih sedikit. Jadi pada saat itu persediaan barang modal cukup banyak dan tersedianya lahan masih luas. Sedangkan yang kedua, itu pertumbuhan ekonomi tergolong tidak berkembang atau sering kita sebut dengan stationary state. Berikutnya, kita akan belajar mengenai teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Di sini, peranan pengusaha atau wirausahawan sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal inilah yang ditekankan oleh Schumpeter dalam teorinya. Kemudian, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Berikut ini adalah beberapa pertumbuhan ekonomi dari aliran neoklasik tersebut. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi Harold Domar. Yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi Solow. Menurut Solow, pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksinya. Jadi, hanya melihat pada sisi penawaran atau sisi produksi. Yang terakhir adalah teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Teori ini sangat terkenal dan kita kenal menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah perekonomian tradisional. Perekonomian tradisional ini masih sangat sederhana. Teknologinya pun sederhana, sehingga produksi yang dihasilkan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, atau yang kita sebut dengan pertanian subsisten. Yang kedua adalah perekonomian transisi. Di sini, perekonomian mulai berkembang, sehingga memasuki tahap yang berikutnya. Yang ketiga adalah perekonomian lepas landas. Di sini mulai tercipta kestabilan di bidang politik dan sosial, serta ekonomi. Dan akhirnya berkembang lagi kepada perekonomian menuju kedewasaan. Di sini mulai berkurang peranan dari sektor pertanian, sedangkan sektor industri dan jasa memiliki peran yang semakin dominan, sehingga akhirnya berkembang lagi menuju perekonomian yang kelima. Tahap yang kelima adalah perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Sektor industri berjalan sangat baik sehingga tidak ada masalah pada kegiatan produksi. Di sini masyarakat mulai untuk cenderung lebih memenuhi kebutuhan tersier dibandingkan kebutuhan primer dan sekundernya. Demikian materi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Apa sih pengertian pembangunan ekonomi itu? Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik bruto suatu negara atau daerah dalam jangka yang panjang. Kenaikan PDB tersebut lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Singkatnya, pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Adapun tujuan dari pembangunan ekonomi tersebut, yaitu perbaikan kondisi di luar aspek ekonomi, meliputi kesejahteraan sosial, yaitu peningkatan pelayanan kesehatan, kemudian peningkatan pelayanan pendidikan, dan peningkatan atau perbaikan struktur atau infrastruktur agar lebih berdaya guna. Kemudian, apa saja faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi? Pertama, kekayaan hutan, kondisi cuaca dan iklim, dan hasil barang tambang, misalnya emas. Hal itu meliputi sumber daya alam kita. Kita tahu Indonesia punya SDA yang sangat berpotensi. Kemudian yang kedua, kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja. Pertambahan penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja dan mendukung kegiatan produksi. Jumlah penduduk yang besar tersebut juga akan meningkatkan permintaan barang yang diikuti perluasan pasar, apalagi apabila kualitas penduduknya tinggi. Yang ketiga adalah kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi, yang mana akan mempengaruhi peningkatan efisiensi kegiatan produksi, sehingga dapat meningkatkan produksi barang atau jasa yang akan menciptakan barang dengan kualitas yang lebih baik tanpa meningkatkan biaya produksi. Yang terakhir adalah sistem sosial dan sikap masyarakat. Sistem sosial dan sikap masyarakat yang buruk akan mempengaruhi penghambatan pembangunan ekonomi, seperti sifat jam karet, malas untuk bekerja, dan tidak suka menabung. Kemudian kita akan membahas mengenai masalah-masalah pembangunan ekonomi di dalam negara berkembang. Masalahnya seperti halnya ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian dan peternakan primer. Perekonomian seperti ini disebut dengan perekonomian monokultur. Yang kedua adalah rendahnya tingkat produktivitas. Rendahnya tingkat produktivitas dapat dilihat dari jumlah PDB per kapita yang sangat kecil. Hal ini akan menimbulkan ketergantungan yang besar dan kerentanan dalam hubungan internasional. Yang ketiga adalah tingginya tingkat pengangguran, atau banyak orang-orang yang tidak bekerja, yang akan menimbulkan rendahnya tingkat kehidupan. Terakhir, tingginya pertambahan penduduk. Berikutnya kita akan belajar mengenai perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Apabila diperhatikan, pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi pasti memiliki perbedaan. Di sini kita klasifikasikan menjadi dua,
Yang pertama adalah mengenai PDB-nya, dan yang kedua adalah mengenai kondisi yang ada setelah terjadinya pembangunan atau pertumbuhan ekonomi tersebut. Pertama, kita ketahui bahwa keduanya menekankan pada kenaikan PDB. Dalam pembangunan ekonomi, disebut ada kenaikan jika laju kenaikan PDB melebihi kenaikan pertumbuhan penduduk. Apabila pada pertumbuhan ekonomi, ia hanya menekankan pada kenaikan PDB saja tanpa membandingkan dengan laju pertumbuhan penduduknya. Yang kedua adalah kita dapat melihat tentang kondisi yang ada setelah terjadinya pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Di sini terdapat perbedaan di antara keduanya. Pada pembangunan ekonomi, tidak hanya menekankan pada pertumbuhan secara fisik, melainkan juga perbaikan kelembagaan, kondisi ekonomi, sikap, dan struktur yang ada supaya lebih berhasil guna dan berdaya guna. Di sini lebih memperhatikan pada kondisi sosial atau kesejahteraan sosial di dalamnya. Apabila pertumbuhan ekonomi hanya melihat dari infrastrukturnya, misalnya negara tersebut mendapatkan PDB yang besar, kemudian uang tersebut digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur, tapi belum tentu masyarakat di dalamnya. Semoga dengan ada video ini, anak-anak bisa memahami materi tersebut. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa materi selanjutnya, anak-anak.